Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Adistiaku. Saya dari Prodi PBA semester 1 dari Fakultas Tarbiyah. Dosen saya Abdul Rahman MPD dan tugas MK saya Bahasa Indonesia. A. Pendahuluan. B. Latar belakang. Setiap peristiwa atau kejadian pasti mengandung sejarah. Begitupun bahasa Indonesia yang kita gunakan mengandung sejarah. Di Indonesia terdapat bermacam bahasa. Dalam Sumpah Pemuda bahwa bahasa persatuan adalah bangsa Indonesia. Hampir 85% orang Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi tidak banyak orang Indonesia yang mengetahui asal-muasal sejarah bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat penting untuk berkomunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia juga adalah sarana budaya dan sarana berpikir untuk masyarakat Indonesia. Latar sosial budaya. Bahasa Indonesia lahir dari sosial kemerdekaan Indonesia. Pada pra-kemerdekaan, para pahlawan yang tengah berusaha untuk melawan penjajah. Terdapat dua momen penting, yaitu pada 1928, yakni Sumpah Pemuda. Di saat itu, leluhur kita mengikrarkan bahwa mengunjung tinggi bahasa, yakni bahasa Indonesia. Bahasa memiliki peran penting dalam mempersatukan bangsa. Negara luar pun telah mempelajari bahasa dari negara-negara seperti Asia, Afrika, Amerika Latin, dan mereka tahu bahwa bahasa memiliki peran besar bagi bahasa Indonesia yang ingin merdeka pada saat itu. Ketika kita sudah mengikrarkan bahasa Indonesia seperti bahasa persatuan, maka orang-orang dari berbagai latar belakang, kebudayaan, dan suku memiliki alat komunikasi yang sama. Kelancaran bertukar informasi adalah kondisi yang sangat menunjang perjuangan kemerdekaan. Rasa berbangsa itu pada dasarnya adalah rasa yang dibangun oleh suatu imaji bila kita mempunyai bahasa yang sama. Simbol yang sama, maka imaji kita semakin besar. Pada pasal 36 UUD 1945 telah diundangkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang telah diakui setelah diundangkan secara konstitusi oleh negara. Ada 4 aspek yang kita telusuri dalam perubahan bahasa Indonesia. 1. Leksikon, kosakata yang banyak. 2. Simantik, kata atau istilah yang mengalami banyak perubahan makna. 3. Kronologi, perubahan pelafalan atau pengucapan. 4. Gramatikal, atau perubahan kalimat dan cara dalam menyusun kalimat. C. Keunggulan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa manfaat belajar bahasa Indonesia? Bukankah setiap orang Indonesia pasti bisa berbahasa Indonesia? Berbeda dengan belajar bahasa asing dianggap lebih dibutuhkan daripada bahasa Indonesia. Justru bahasa asing lebih banyak peminatnya. Akan tetapi, bukan berarti belajar bahasa Indonesia itu tidak penting. Jika kamu resapi kembali, sebetulnya bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat. D. Kekurangan. Adanya ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia, sehingga kita harus memahami apa arti ungkapan tersebut. Banyaknya aturan-aturan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam berbicara maupun penulisan. Misalnya, di dalam bahasa Indonesia kita mengenal adanya EYD atau ejaan yang disempurnakan. Penulisan kata dan kalimat baku, penggunaan kalimat menjemuk, dan sebagainya. Rangkuman. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda dengan ciri khas dan asal-usul masing-masing. Bahasa Indonesia sangat dinamis, sehingga menghasilkan kosakata baru dari penciptaan dan penyerapan bahasa daerah maupun asing. Sekian review dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.